Semoga memberikan kesehatan. Tanpa basa-basi, dan nasihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, para guru, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para alimul ulama. Di sini hadir guru-guru kita, terutama orang tua kita, sahabat kita, Bapak Kiai Madinah, guru-guru yang lain. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada saat ini Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan hidupnya, terus bisa membimbing kita dalam tariqah ahli sunnah wal jamaah. Segenap para panitia yang dimuliakan Allah SWT, jujur saya minta maaf. Ya, saya baru pulang dari Cirebon, belum tidur sama sekali. Ya, tadi sampai jam berapa tuh? 3 sampai saya telepon Kipatol, mana Kipatol? Agak nyambung-nyambung. Akhirnya saya minta serep sama Kiai Syakur. Begitu Kiai Syakur datangnya bukan kemari, ke Pondok Gede. Tadi ya, iya JSD. Nah, milad itu kayak orang ditarik ke situ. Kenapa? Guru Qurtubi itu teman saya, sahabat saya, yang sehingga beliau lagi meninggal dunia, saya masih di Singapura. Jadi saya nggak ketemu beliau setengah 3 hari, 7 hari, agak nyampe-nyampe juga. Baru kali itu saya sampai. Mudah-mudahan ya Kiai Qurtubi Allah ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya, terima masih dunia, Allah jadikan rodoh min jannah. Hadirin rahimakumullah, di pagi yang cerah ini singkat padat jelas, karena guru saya Kirwan ngundangnya kayak ngundang patok, ngundangnya kayak nyambut patok, mesti hadir dalam jangka 3 hari. Waduh, saya bilang padahal undangan penuh udah sampai Desember belum selesai. Saya mau bicara tentang maulid begini. Kenapa Rasulullah SAW dikatakan basyira wa nadhira? Rasul diutus ke dunia ini untuk bukan hanya menciptakan alat, tapi menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Satu, kenapa? Yang bisa menjamin satu-satunya manusia di kolong jagat raya ini yang bisa menjamin kita masuk surga hanya siapa? Baginda Muhammad SAW. Lihat, dulu maulid hanya satu yang kita baca, Al-Barjanji, betul guru. Sekarang maulid Ad-Diba ada, Simtudoro ada, Sarafal Anam ada. Dikutip di sana katakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatannya ini udah siapin semuanya.
Buat siapa? Sa'dun. Siapa? Liman yusolli, bagi orang yang berselawat kepada Muhammad SAW. Makanya saya bilang maulid hakikatnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada dua kalimat yang nggak boleh putus. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena itu ada sebuah syahadat, sebuah penyaksian dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah. Emang kalau kita bersaksi dan kita menyaksikan, mana buktinya, mana marangnya, mana barangnya, mana adanya, mana buktinya kita bersaksi, mana nyatanya, mana barangnya, di mana adanya Allah. Makanya ayo sama-sama kita seperti Syekh Al-Habib Utsman bin Yahya mengatakan dalam kitab Sifat 20. Ayo semuanya, ujung idam mukhalafatu, lanjut iamu wahdaniyah kudrat, lanjut ilmu basar kalam, sami'an basiran. 20 sifat ada di mana? Kita hitung ayo. Mata basar, telinga sama, mulut mutakalim, dari jauh kemari kita kudrat sama irodat. Mana wujudnya? Nyata buktinya Allah itu ada kita, karena 20 sifat sama kita. Kita sama Allah bagian lampu ini, bohlam dengan setrum. Setrum yang nggak kelihatan, bohlam yang kelihatan. Bohlam tanpa setrum nggak bisa apa-apa. Setrum tanpa bohlam itu di mana? Maka dua perkara, ada bohlam dengan setrum. Itulah satu zatnya, satu sifatnya, satu fiilnya, satu asmanya, satu wujudnya. Wahdatul wujud. Saudara, kayak gitu. Kenapa? Karena yang namanya qiyamu ta'ala bin nafsi, Allah berdiri dengan sendirinya. Maka mustahil Allah berdiri dengan sendirinya. Zat nggak bisa ngapa-ngapain tanpa sifat, sifat nggak bisa ngapain tanpa zat. Maka zat dan sifat bersisa satu. Lampu bisa nyala karena ada dua perkara. Kita bisa hidup karena dua perkara, antara zat dan sifat. Mana buktinya? Min hablil warid. Allah nggak jauh diri dari diri kita. Betul? Ya makanya disuruh nunjuk asyhadu alla ilaha. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Allah punya sifat, baginda Rasul juga punya sifat. Kita bisa mengatakan syahadat karena kita mensifatkan. Begitu juga dengan baginda Muhammad SAW. 4 sifat: sidik, tabligh, patonah, amanah. Di mana adanya? Di baginda Rasul. Pertanyaannya, Rasulullah SAW meninggal dunia. Meninggal dunia Rasul. Jibril ngapain? Ini masalahnya. Betul. Jibril ngapain? Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Rasulnya meninggal dunia. Dan Jibril ngapain sekarang? Tuh, nganggur katanya. Ah, ojek. Jibril tidak akan nganggur. Kenapa? Karena guru-guru kita ini semua pakai sidik, tabligh, patonah, amanah, mensifatkan Rasul, maka itulah timbulnya maulid. Maulid dalam ilmu syaraf ada isim zaman. Ada maulud namanya isim maf'ul. Yang sering kita baca dalam maulid isim zaman. Zaman artinya masa. Masa apa? Masa kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di diri kita. Jibril nggak nganggur. Karena mensifati, kita mensifati bagaikan cermin, ngaca, gimana mau, makanya orang dulu manjur-manjur. Orang dulu baca Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Iya, orang sekarang Yasin hafal. Jalan di air nyebur kelep. Kenapa? Karena nggak mensifati, itu masalahnya. Iya, makanya hidup cuma enak 3 perkara. Ayo kita kaji, Bapak, Pak, hidup 3 perkara kalau mau enak.
kenal diri, tahu diri, percaya diri. Dah. Artinya Allahnya ada di mana? Di diri. Semua hidup ini dari diri kita. Baik kata kita hasilnya baik, buruk kata kita hasilnya buruk. Khairihi wa syarrihi minallah. Begitu. Jadi enak, jangan aku susah. Ya kan, karena semuanya dari kita. No, kehilangan motor. Kehilangan motor, kehilangan TV. Jangan marah, jangan marah. Kenapa? Emang salah kita beli TV. Coba kalau nggak beli TV, emang hilang. Kan kagak guru. Kemalingan motor, jangan marah. Bukan salah maling, salah kita beli motor. Lagi naik motor, tabrak beduk di belakang, jangan marah. Kenapa? Bukan salah yang nabrak, salah kita lewat situ. Jadi ketemu dia. Iya kan begitu. Makanya nggak bisa nyalain orang kita. Jokowi emang udah salah, jangan disalahin, biarin aja dia salah. Iya guru ya. Nah iya. No, orang pada demo. Begini begitu disetting, nggak tahu diri. Iya. Rakyat susah. Dia menjoget-joget lah, kita ngojek 1 hari, paling belum duit. Ini kagak. Oh ya, 1 hari 3 juta masih kurang. Saya belum pernah beli bensin di pom itu utang. Kenapa? Pertamina utangnya banyak. Telepon, listrik, emang kita pernah bayar? Nggak pernah guru. Di Indonesia kayak gitu sekarang. Terus kenapa? Karena nggak tahu diri, nggak kenal diri, nggak percaya diri. Akhirnya dia pada salah sendiri, rumahnya lah dijarah. Ya kan? Barangnya diangkutin orang, emang salah sendiri. Ludah mah jangan ke atas, ke bawah. Saudara-saudara, korupsi, pancung, hukum mati. Dia bisa yang korupsi. Mengsuai banget itu kayak gitu. Jadi mensifatkan Allah dan bagi Rasul. Kenapa bisa begitu? Dengan 2 kalimat syahadat tidak boleh putus. Karena metafisikanya Muhammad adalah Allah. Bisikannya Muhammad, bisikannya Allah adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad Rasulullah. Makanya kalau ingin enak, jadi Rasulullah, Rasulnya Allah yang memegang tongkat estafet berjalannya kehidupan manusia. Basyira wa nadhira. Makanya Rasul basarun lakal basyar. Kalau emang pengen enak, jadi waliullah. Kalau pengen enak, jadi hamba Allah. Karena kita bisa mensifati saudara. Makanya untuk diterima jadi hamba Allah, syaratnya 2. Untuk diterima jadi umat baginda Muhammad, syaratnya juga 2. Apa? Yang pertama, dikenal. Yang kedua, diaku, baru diterima. Nggak mungkin kita nggak kenal diaku, apalagi diterima. Iya saudara. Kita sama Allah, biar kenal Allah, biar tahu Allah. Makanya Rasulullah SAW berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri kita, kenal Allahnya. Nah itulah maksud saya, hidup yang paling enak dengan 3 perkara. Kenal diri, tahu diri, percaya diri. Karena Allahnya ada di diri. Mau jadi bagus, bagus. Mau jadi jelek, jelek. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Baik kata kita, hasilnya baik. Buruk kata kita, hasilnya buruk. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf, bukan menggurui alim ulama guru. Saya kurang tanzim, kurang hormat. Mudah-mudahan saya hanya bisa mengeluarkan unek-unek saya doang sekarang mah. Iya, ayo orang-orang yang bergerak ya, guru ya. Iya, orang-orang Betawi bergerak nih. Ya. Oh iya, orang mana-mana mulu, gue bingung. Iya, benar. Ayo orang-orang Betawi semua ini kan. Sebelum ada yang macam-macam di sini ada guru Marzuki, guru. Benar. Ada guru Marzuki, ada guru Murtanbi, ada Kiai Nur Ali, ada Murtatabrani, ada Kiai Sasi, ada Kiai Dayadi, ada Kiai Muhajirin.
pulau besar. Jadi kita orang Betawi kadang-kadang ketinggalan sih. Ya kita kadang-kadang Betawi pakai bun pinang, dinaikin susah, dimakan buahnya getir, kadang-kadang nggak bisa. Kalah orang mana-mana, Betawi mesti kompak. Makanya Betawi senjatanya golok. Lurus, depan tajam, belakang tubuh, belakang bengkok. Ya, Betawi mah baik, Betawi baik sama orang. Baik-baik aja loh. Ya. Baik-baik aja loh, Betawi mah. Iya, Betawi kadang-kadang kena dikadalin mulu kita sama orang mana-mana, bro. Mohon maaf, orang Betawi bajunya hitam begitu tuh, belakang sama, bro. Ya kan? Iya, baik, orang Betawi mah beda sama Jawa. Jawa pakai belangkon, depan nunduk, belakang ngepel. Kontrakan habis dua-dua. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sehat badan kita, berkah hidup kita, sakinah rumah tangga kita, soleh soleha anak-anak kita, yang paling terpenting kita diaku jadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.